Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan taufiknya. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang manasik haji dan umrah. Ini ilmu yang terkadang memang buat kita, mana saya mau kapan mau haji mau umrah, kan begitu. Jadi seakan-akan ya kita betul-betul ya buta dengan namanya haji atau umrah. Ya tahu hanya haji umrah itu aja. Sementara bahwa kita ketahui bahwa namanya haji ini adalah termasuk di antara rukun Islam. Tentunya keilmuannya ya harus kita belajar, harus tahu. Dan kita haji diwajibkan tentunya ya, walau wajibnya seumur hidup ya satu. Tentunya di sana ada kriteria yang bisa dilihat, dirujuk pada surah Ali Imran ayat 96-97. Itu tentang kewajiban haji. Tetap bahwa stressingnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah kewajiban bagi manusia yang beriman hajjul bait, haji ke Baitullah Al-Haram, bagi siapapun yang mampu perjalanannya. Jadi kita haji karena di sana ada manasiknya, karena itu ibadah, maka tidak bisa tentunya kita jalankan dengan baik kecuali dengan dalil. Sehingga kita lihat tentang sholat, ada sifat sholat Nabi. Puasa juga begitu, zakat juga begitu, termasuk haji. Nabi menyatakan khudhu anni manasikakum, ambil kalian bagaimana cara-cara kalian haji. Karena haji ini sekarang antum ketahui biayanya juga mahal. Terus kemudian nunggunya lama. Ya, maka jangan disia-siakan. Kalau itu adalah kita dimudahkan Allah untuk bisa berangkat haji. Barangkali mungkin yang mayoritas belum ada bayangan, ya semoga dimudahkan Allah Taala. Pasti cita-cita kita seorang ya muslim ahlussunnah ya niatnya dan tujuannya pingin haji dan umrah, jelas. Sehingga ya, antum silakan berdoa, tidak apa-apa. Allahumma yassir lana wa ahlana li ziyarati baitikal muharram asy-syarifain lil haji wal umrah. Silakan ya Allah, mudahkan aku dan keluargaku untuk menziarahi tempat atau dua tempat suci adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, untuk haji atau umrah. Baik. Tentunya ada di antara nasihat para ulama yang paling penting, karena haji ini bepergian ke luar negeri, ya, dan haji tentunya hanya di Mekah, nggak ada yang lain, karena memang tempatnya Baitul Haram ada di sana. Maka yang pertama kali tetap karena itu ibadah, meluruskan niat untuk ikhlas karena Allah, mencari ridho, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sehingga nggak ada maksud-maksud yang lain. Dan memang hakikatnya dalam Islam nggak ada setelah haji ada gelar haji. Atau orang sudah umroh, Pak umroh, nggak ada. Nggak ada, dulu nggak ada juga Haji Abu Bakar, nggak ada, Haji Umar juga nggak ada, ya. Jadi seperti itu. Intinya bukan itu.
Ya karena kalau itu sudah menjadi kebiasaan, ya itu silakan aja. Yang belum haji topi putih, Pak Haji, alhamdulillah didoakan, gitu aja. Kan intinya hanya itu. Ya karena kita dulu belum haji, gimana gitu ya dipanggil Pak Haji. Kan biasanya kalau orang Bali kan gitu ya. Ini udah kelihatan ini jenggotan, topi putih, Pak Haji. Iya enggak? Iya. Ya sudah, alhamdulillah. Ya sudah, enggak usah ini. Saya masih ingat sekali waktu saya jumpai dulu zaman Gubernur Dewa Prato, tahun berapa itu, saya belum haji betulan. Saya dipanggil sana, dipanggil Pak Haji. Alhamdulillah, ya sudah itu aja. Masih waktu itu. Taib. Jadi ingat, ikhlas karena Allah. Tidak ada riya dan sum'ah. Ini penting. Ternyata kalau Allah mudahkan kita berangkat haji, nulis wasiat. Nah ini nasihatnya, karena bepergian tentang hak, kewajiban yang memang harus ditunaikan, termasuk utang piutang. Ya, termasuk kepemilikan apa ya, sertifikat apa ya, sudah dikasih siapa yang memang orang amanah ya, tentu enggak sembarangan. Wasiat tentunya ini ya, bukan bagaimana namanya pergi jauh ya. Kalau haji reguler itu sekarang berapa Kak? 38. Wah, kok tambah panjang aja ini. Tambah panjang aja. Kalau haji plus ya kurang lebih sekitar ya 22 sampai 25 hari. Kurang lebih sekitar itu. Ya. Ada yang juga ada percepatan juga, bisa juga. Yang penting pas hari-hari haji bisa selesai. Itu yang paling penting. Ya, jadi wasiat. Ya memang seperti itu nasihat para ulama ya. Jadi bukan ada-ada ya. Syekh bin Baz dan yang lainnya. Ya. Seakan apa kita perpuasan buat keluarga. Mohon izin kepada mereka seakan tidak ada kembali, seakan-akan. Ya, kita nggak tahu namanya umur kan. Ya kita saja kalau pergi apa ya, tetap hal-hal yang memang itu perlu diwakilkan, ditaukil ya. Yang ketiga, penting bertaubat kepada Allah. Orang punya latar belakang macam-macam masalahnya sebelum berangkat haji. Makanya ada kisah-kisah orang, ada naudzubillah min dzalik, tidak bisa ngelihat Ka'bah, wallahu alam benar pun tidak, saya juga nggak paham. Ya, jadi ada, dan ini antar percaya tidak percaya. Hal-hal yang mungkin kita gimana ketika kita masih di negeri kita. Saya bercerita, antum boleh percaya boleh tidak, tapi ini kenyataan. Ada ikhwan kita, dia umroh dengan keluarga. Ternyata setiap pojok masjid, tangga, maaf, dilihat kotoran aja. Anda percaya tidak percaya kan? Kalau logika kita tidak mungkin lah. Masuk di Masjidil Haram udah kotoran. Kecuali paling ya merpati, burung merpati kan wajar, bukan tidak najis kan? Ya pernah saya sholat di depannya jatuhan burung merpati telek, ya sudah rezekinya dia. Itu tidak najis, tidak apa-apa, jalan aja terus. Jadi itu akhirnya dia telepon dari Saudi ke saya, gimana ya? Anda bilang, saya tanya kenapa antum begitu? Ingat Mas Andi yang di Ayu itu, tapi udah lama kita putus. Jadi itu apa kamu begitu? Gini, oh iya, sudah antum taubat kepada Allah, insya Allah lah. Ya hilangkan pikiran-pikiran antum ini. Memang dia sama kotoran gimana gitulah. Nah ini hanya satu contoh saja. Maka apa namanya, itu termasuk perlu taubat, lebih-lebih kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi jangan khawatir dan jangan takut, wah nanti aku gimana. Jangan. Apalagi ceritakan banyak sekali. Ketika kita sudah taubat dan nasuha dari seluruh dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah kita bersih, nggak ada masalah insya Allah. Kita pun bawa orang-orang yang ya dulunya kayak apa, ya alhamdulillah, nasihat begitu. Kemudian juga memang menetralkan kezaliman terhadap manusia, ini penting. Ya, tentang harta, tentang apa, jadi itu termasuk ya. Nah, dan kemudian ketika berangkat pilihlah harta yang baik. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah ini maha baik, tidak ada yang menerima kecuali yang baik pula. Ya. Dan kemudian menjauhi perbuatan maksiat di sana, dan kemudian termasuk nanti cari teman yang baik, terus kemudian belajar tentang manasik ilmu, dan bertemanlah teman yang berilmu. Ya, ini penting. Baik, itu insya Allah yang sedikit untuk apa namanya sedikit
sebagai bekal, sehingga yang paling penting adalah ilmu. Ini ilmu ini penting sekali, ibadah. Kenapa? Karena realita yang kita lihat, ini sudah umum. Orang dari negara manapun, kalau ketika mereka ibadah haji atau umroh tidak ada ilmu, ya udah. Dari manapun, tidak dari Indonesia, tapi yang paling banyak Indonesia. Ya, tapi dari Pakistan pun, dari India pun, ya sama aja. Makanya ilmu begitu penting. Ya kita nyangkut ilmu masalah itu tadi. Taib. Kita masuk ke haji. Bulan-bulan haji itu khusus, ya. Jadi disebutkan di sana bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu puncaknya. Jadi sehingga dari kemarin bisa jadi dari kloter pertama, ya, atau apa istilahnya, gelombang awal itu sudah dari Indonesia yang bagian Jawa sudah ada yang berangkat lebih dulu, dan yang dari negeri-negeri yang lain juga sudah ada berangkat dari Syawal itu. Ya, dan saya masih ingat tahun 2019 itu saya waktu itu memang habis apa namanya Aid 10 hari berangkat. Kemudian ada informasi sudah tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah. Sementara saya waktu di Madinah belum umroh. Waduh, gimana ini? Tinggal 3 hari, karena memang sudah masuk jamaah haji sebentar lagi. Jadi alhamdulillah Anda berangkat, karena waktu itu Jumat ditutup. Jadi saya berangkat itu Rabu malam Kamis. Waktu itu sewa mobil sendiri di Saudi, di Madinah, Innova, mobil Indonesia namanya. Di sana, alhamdulillah kita bisa umroh ya Jumat. Kita sudah, kalau balik kan tidak ada masalah. Karena walaupun bagaimanapun namanya haji itu harus ditasrih, walaupun orang di Madinah harus punya tasrih resmi. Kalau enggak deportasi dan yang lain-lain, sijen masuk penjara. Jadi bayar, jadi resmi. Dan alhamdulillah insyaallah Ibnul Mubarak insyaallah tahun ini berangkat haji dia dari Madinah. Bayarnya 35 juta. Bayarnya dari sana minimal 35 juta. Itu dari sana. Bayar juga, ya. Tapi alhamdulillah bagi yang mendapatkan kemudahan, ya, itu masya Allah. Tentunya adalah tamu-tamu Allah. Sekali lagi, orang haji umroh disebut apa? Duyufullah, duyufur rahman, wafdullah. Dia itu apa? Duta-duta Allah, tamu-tamu Allah. Di luar biasa, ya. Nah, barakallahu fikum. Haji itu ada 3 jenis. Yang pertama tamattu. Ini yang afdol. Biasanya orang dari negeri jauh. Tamattu, kiron, kemudian ifrat. Ya minimal kita biar tahu. Disebut dengan haji tamattu, maka seseorang dia berangkat dari negerinya, maka dia umroh lebih dahulu. Jadi dia umroh di bulan haji, itu namanya haji tamattu. Jadi karena memang itu belum masuk ritual hari-hari haji, dan itu pasti sudah orang Indonesia, India dan yang lainnya itu, dan itu yang afdol, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, itu yang paling afdol. Jadi tamattu itu, haji tamattu itu adalah seseorang dia umroh di bulan haji, ya, dan kemudian selesai ritual umroh, maka kemudian dia tahallul sebagaimana umroh yang biasa. Karena kalau umroh kan tidak terkait dengan bulan haji, yang afdal bulan Ramadan, kan begitu. Jadi seperti itu. Dia sudah tahallul, dia pendekkan karena begitu dekat kadang-kadang antara selesai umroh di bulan haji, habis itu kemudian haji, itu namanya tamattu, dan wajib membayar hadyu
bayar hadyu. Ya, hadyu kalau bahasa kita di sini seperti udhiyah, kurban. Tapi namanya hadyu itu terkait memang kewajiban dia karena haji tamattu. Ya, hadyu jangan sembarangan bayarnya, karena dia harus dipotong, disembelih ya ketika Idul Adha, sama dengan udhiyah. Ini penting. Hadyu itu berupa kambing. Ya, memang sangat kecil kemungkinan kita bisa beli sendiri, kecuali memang betul-betul ya ada orang yang kita kenal banget. Tapi saya 2 kali reguler, jelas yang resmi hanya titip di Maktabatul Barid, artinya di kantor pos waktu itu. Sekarang agak jarang, kadang-kadang kita langsung ada Bank Rojah itu, kalau tidak salah kita pakai ATM, ya. Nah, di sana, kemudian di situ ada pilihan. Tapi kebetulan saya belum pernah pakai ATM yang Bank Rojah di sana, kan tidak punya ATM. Baik, jadi itu. Ingat hadyu, ini karena terkait, ya. Jadi hadyu kan ya harus dia. Sehingga kalau dulu Rasulullah sahabat bawa dia kambing dari Madinah, waktu itu, ya. Sekarang tidak bisa. Memang nanti disembelih di manhar, itunya seperti itu, tempat penyembelihan. Nah, jadi pertama tamattu tadi. Kalau sudah nanti tanggal 8 namanya yaumut tarwiyah, maka ada orang bilang tarwiyah, maka disitulah mulai start lagi, ya, dia berpakaian ihram lagi haji. Jadi tadi saya ulang contoh, namanya pertama jenis haji tamattu, dan antum semua yang dari Indonesia pasti haji tamattu, ya. Ada pula kemudian haji qiron yang kedua. Kalau haji qiron itu orang yang dia umroh dan haji bersamaan, langsung dia. Jadi ketika dia sudah talbiyah pakaian ihram, ya, talbiyah labbaik umratan wa hajjan. Nah, setelah itu langsung dia, karena dia lakukan dia itu ketika yaumut tarwiyah. Jadi selama 6 hari nanti dia tidak tahalul. Beda dengan yang tamattu tadi. Kalau tamattu dia tahalul dulu, dia pakaian biasa nanti. Tapi ketika sudah tanggal 8 baru mulai lagi ritualnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tamattu nanti ketika dia datang, maka dia namanya tawaf umroh atau tawaf kudum. Nah, maka oleh sebab itu, kalau orang Indonesia naik pesawat pasti mikotnya ini, karena masalah ihram itu terkait dengan mikot. Ada mikot itu 2, ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau mikot zamani tadi masa-masa haji itu khusus, tak boleh, gak bisa yang lain, mesti Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah 10 hari tadi. Kalau mikot makani berarti tempat start kapan kita meniatkan untuk ibadah tadi. Nah, jadi seperti itu. Berarti kalau kita umroh biasanya yang umroh di luar haji itu kan biasa kita nazilnya, turun kita di Madinah. Berarti kita ambil mikotnya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Tapi kalau kemudian kita orang Indonesia pasti dia Jeddah, berarti apa namanya? Dia mikot, ambil mikotnya adalah di Yamblam-Blam, ya, di atas pesawat. Nah, untuk kita lihat ini. Posisi gambar Ka'bah. Nih, ini gambar Ka'bah nih. Nah, jadi gambar Ka'bah posisi orang Indonesia. Orang Indonesia ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu memang disebut hijr itu ya memang kamar. Dulu Ibrahim menyediakan untuk putranya Ismail. Nih. Ini posisinya, ini talang emas. Betul-betul emas loh ya. Betul-betul emas. Nih, ini kalau hujan lihat sini. Ini Hijr Ismail. Posisi Hijr Ismail itu kalau dari Ka'bah, mata angin dia sebelah barat. Sebelah baratnya dia. Nah, berarti sini adalah sebelah timur.
Nah, Indonesia posisi di sebelah timur sana, yang ini syarqiyah, ini gharbiyah. Nah, pintu Ka'bah dengan aswad, ini aswadnya nanti biar kelihatan. Mana ya aswadnya, kok enggak kelihatan? Nih, ya ini ajar aswadnya tadi. Ini posisinya di sini. Nah, ini kan sudah berubah dengan yang tadi. Ya, jadi Hajar Ismail sebelah sini. Jadi orang Indonesia dari sebelah sini. Kita datang tetap seperti kita sekarang. Jadi kita posisinya di sebelah timurnya Ka'bah. Kita ini posisinya sebelah timur Ka'bah. Jadi kalau kita sholat berarti ngadep kita ini antara rukun Yamani sebelah selatan dengan aswad itu kita. Nah, Ahlul Madinah posisinya sini, utara ini. Jadi dia kan sebelah utara. Ini ngadepnya ke selatan. Ingat, jadi ini namanya aswad, rukun aswad. Sebelah sininya Yamani, tapi kita nanti muter ke sini kalau tawaf. Adapun ini adalah rukun Iraqi, Irak. Kalau ini Syami, yang nanti muter antara apa? Irak, Hajar Ismail, kemudian Syam, baru kemudian ketemu apa? Yamani. Bisa dipahami ya? Nah, minimal itu. Kembali ya ini. Nah, di sini ada makam Ibrahim. Dulunya nempel, sekarang udah agak jauh. Ya. Nah, ini lagi posisi sholat Jumat, jadi agak kosong. Ya, berarti posisi ya ini namanya multazam. Multazam antara aswad dengan ini. Jadi, itu ya. Bisa ada gambaran. Jadi kita nanti startnya dari sini kalau ketika sudah masuk tawaf. Kembali tentang apa tadi? Macam-macam apa namanya? Haji, tamattu, qiran, ifrad. Nah, kalau ifrad ya itu memang orang hanya talbiyah haji saja karena sudah di hari haji. Qiran dan tamattu harus bayar hadyu. Ifrad haji pelit, tidak perlu korban. Bahasa guyonannya begitu. Taib, kembali saya langsung aja, mungkin enggak ini kita tadi sudah niat dan yang lainnya berarti semuanya akan tamattu. Ya kan? Nah, berarti ketika antum sudah disiapkan niat dan semisalnya, barangnya enggak suluh banyak itu hanya teknis dan semisalnya. Kemudian nanti antum start berangkat kalau dari Jakarta, berarti Jakarta di pondok atau di hotel sudah mandi. Antum juga mandi. Itu kalau apa namanya? Kenapa? Karena kita nanti ihramnya di mana? Di atas pesawat. Sehingga oleh sebab itu kita perlu mandi apa namanya? Ihram. Nah, barakallahu fikum, mandi ihram sunnah. Sehingga seperti mandi besar, tapi niatnya mandi ihram. Sebelumnya kukunya dipotong, rambut yang perlu dicukur, ya itu semua begitu disiapkan. Maka oleh sebab itu kalau nanti biasanya kalau yang reguler masih ada kesempatan di embarkasi, biasanya minimal ya nginep semalam lah. Tapi tidak tahu kalau sibuk repot, udah di sini aja boleh dipotong. Ya. Jadi karena apa? Supaya nanti menghindari adanya larang-larangan apa tadi? Namanya melanggar ihram tadi. Ya. Kemudian masuklah dia karena di antara rukun pertama adalah ihram. Adapun mikot itu awal start dia niat ihram dengan mengucapkan labbaik umrah, labbaik umratan la riya'an fiha wala sum'ah. Itu jadi nanti sudah mandi, kalau sudah mandi ihram. Nah, makanya kalau nanti berangkat yang dari Jakarta, berangkat yang dari apa namanya dari Surabaya, maka sudah mandi ihram, sudah bersih semuanya, ya kan? Habis itu apa? Pakai minyak wangi. Sebelum ihramnya dipakai, jenggotnya diminyaki wangi, badannya dimasi semuanya. Jadi yang diminyaki wangi bukan bajunya, bukan pakaian ihramnya, tapi dia. Itu selama dia ada Rasulullah seperti itu. Aisyah mengisahkan seperti itu. Baru kemudian dipakai.
pakai bawah sudah tidak apa-apa, tidak pakai celana dalam, kali takutnya lupa ketika di atas nanti. Tapi tetap atas pakai jaket. Mau pakai kaos kaki juga nggak apa-apa, karena nanti dingin, lumayan 10 jam. Nah ingat, untuk kain satunya ihramnya, maka nanti di atas handbag, di atas kabin atas, jangan lupa. Jadi dari awal, kenapa? Karena antum kalau koper besar pasti masuk pesawat. Jangan sampai lupa. Ini paling penting ini. Ayo terus sudah. Lama-lama terus gimana? Kenapa? Karena ihram rukun. Adapun wajib ketika orang ihram itu adalah di mikot dia. Kalau orang itu ke ihram, ya, kemudian tidak di mikotnya, maka dia harus bayar dam. Berarti hadyu 1, dam 1. Piro usan duitnya banyak itu sudah, ya. Nah jadi ingat, itu penting disiapkan, betul-betul disiapkan. Karena orang Indonesia itu kalau yang berangkat dari Madinah sih nggak begitu sulit, karena di atas pesawat, makanya harus betul-betul prepare, siapnya harus luar biasa. Karena orang Indonesia secara umum menganggap Jeddah itu adalah mikot. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat Jeddah adalah mikot, kecuali untuk ahlu Mekah. Ingat nih, dan ini sudah puluhan tahun ya begitu terus. Dan kita harus memang menyelisih dalam sisi ini. Kecuali kalau uang antum banyak, silahkan. Sengaja aku tidak mikot Jeddah aja gampang. Padahal saya ngajak termasuk dengan keluarga sulit karena saking kreditnya di sana. Tambah saya ngurusin juga jamaah akhirnya. Ya terus gimana? Ya salahnya sendiri. Makanya sebab itu jadi tamattu orang Indonesia, maka dia nanti ambil mikotnya, wajib loh ya. Jadi kalau meninggalkan wajib haji, maka itu harus bayar dam. Sementara rukun pertama itu tadi dia ucapkan labbaik umratan. Tuh berarti langsung dia talbiyah, itu sudah cukup. Artinya apa? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Disebut dengan umroh tawaf, umroh atau tawaf udhum. Ya, kalau bagi yang tamattu maka itu terkait. Kalau bagi yang kiron atau yang bagi ifrad, maka itu hanya afdol, karena dia hanya nanti sekali umroh dan sekaligus dia hanya satu sa'i, kiron sama ifrad. Tapi tamattu aja yang paling gampang, ya. Jadi itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi mulai dari nanti insya Allah pasti diumumkan dari pihak maskapai sudah mendekati mikot. Tolong dipersiapkan, kurang lebih sekitar 1 jam. Saudia, Garuda pasti. Ya, jadi itu makanya oleh sebab itu udah siap-siap. Berarti kalau udah begitu, udah kita siap-siap. Yang tadi sudah ditanggalkan, dilepas semuanya, kita ambil baju ihram yang satu, ya seperti itu. Bagi wanita pun juga begitu. Walaupun dia ketika itu datang bulan, tetap mandi ihram. Walaupun datang bulan, walaupun haid, tetap. Cuma tidak boleh tawaf sementara sampai dia suci. Ya, hanya itu. Ingat, ini kalau bagi tiba-tiba wanita, istri, tiba-tiba ketika dia berangkat haji atau umroh kok haid, maka tetap mandi ihram, niatnya mandi ihram. Dan setelah mandi ihram tidak ada salat khusus, salat ihram tidak ada. Juga tidak ada juga salat safar. Jadi karena mau berangkat haji salat safar tidak ada. Tidak ada sunnah ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, ketika sudah itu berarti kita sudah masuk. Namanya kita sudah apa tadi? Masuk ke ihram. Apa itu ihram? Niyatud dukhul fin nusuk. Jadi ihram itu niat masuk di dalam ritual ibadah. Karena tadi adalah umroh, berarti dia labbaik umratan la riya'an fiha wala sum'atan. Ingat niatnya, labbaik umratan
la riya'an fiha wala sum'atan. Artinya apa? Aku penuhi panggilanmu ya Allah, umroh yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Laki mengucapkan begitu juga. Itu kapan dibaca, kapan diucapkan? Setelah kita tadi mandi ihram, itu sunnah ya, dan semua. Maka ketika itu setat sudah sampai mikot yang ditetapkan oleh syariat, bukan mikot ditetapkan oleh satu ini, enggak. Pahami ya? Nah, dari ketika sudah labbaik umrotan, maka kita sudah terkena apa? Larangan-larangan ihram. Tidak boleh berpakaian yang berjahit bagi laki-laki, apapun ya. Terus kemudian pakai sendal yang tidak menutup kedua mata kaki dia ya. Terus kemudian apa ya, nggak boleh potong kuku, semuanya ya. Dan kemudian apa, wala rafatha wala fusuq wala jidal. Tidak boleh karena sama istri ngomong, kok cantik ya, nggak boleh. Wah, ingat, perhatikan, walaupun begitu nggak boleh nyium, hati-hati. Ini barang ini ya namanya, itu yang harus perlu diperhatikan. Nggak boleh pula pakai minyak wangi, nggak boleh. Tapi kalau pakai fake masih boleh. Nyium minyak wangi nggak apa, nek make pada boleh ya. Jadi pakai sabuk boleh, pakai kacamata boleh ya, itu masih boleh. Pakai sendal ya boleh, pakai sendal. Pakai sepatu boleh, tapi yang tidak menutupi mata kaki dia ya. Jadi ada kan memang sepatu yang ada kan, nanti melihat kadang-kadang yang untuk, karena nanti ketika apa namanya ihram itu nggak apa-apa untuk pakai sendal, nggak apa-apa. Kalau perlu pakai sendal yang tipis nggak apa-apa, karena kadang-kadang kan kaki dingin apa-apa, nanti takutnya dingin mau kencing aja repot urusannya nanti. Nah, antum keluar aja susah. Baliknya belum tentu bisa masuk. Ini itu makanya harus disiapkan bukan diri kita. Kalau kita masih ini apa namanya, tahulah kondisi kita. Ini penting ya. Jadi itu sudah masuk kena mahdhuratul ihram. Mulai kapan? Saat ketika dia sudah labbaik umratan la yanfi wala sum'ah. Yang diperbanyak apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus diucapkan sampai ini. Kalau wanita tidak dikeraskan. Karena apa? Ketika kita membaca talbiyah, pepohonan, bebatuan, maka semua ikut talbiyah dan akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Itu keutamanya talbiyah. Sehingga itu kalimat tauhid. Saya nggak bahas itu ya. Baik, jadi itu, dan itu dibaca terus. Boleh apa enggak ngantuk tidur? Ya boleh, enggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu. Ketika seseorang sudah berihram, tadinya sudah mandi batal, tetap dia baca talbiyah kalau sudah sampai mikot. Itu yang diperbanyak. Baca Quran juga boleh, dan yang lainnya. Ingat, tidak boleh jidal, debat yang tidak ada manfaat. Tidak boleh melakukan maksiat. Pokoknya betul-betul dijaga ya. Taib. Kemudian turun, sudah sampailah ke bandara. Proses biasa imigrasi. Sabar, itu bisa saja lama. Pokoknya sabar. Habis itu kita diantar ke pemondokan kita, hotel masing-masing ya. Nah sudah. Kemudian ingat doa tetap ya. Saya tadi nggak dari awal ya, doanya tetap ya, doa safar jangan lupa, itu paling penting banget. Doa naik pesawat juga itu dibaca, dan yang lain itu paling penting banget itu ya. Doa safar, keluar rumah, tawakaltu itu ya, bismillah tawakaltu itu jangan lupa. Kemudian apa namanya, doa safar. Kemudian doa naik pesawat itu penting, karena kita lagi safar, doa kita terkabul, mustajabah, waktu yang mustajabah. Baik. Kemudian sudah ke hotel, kemudian ternyata sudah sepakat. Maka yang paling penting itu haji mandiri. Haji mandiri berarti kita sudah tahu ilmunya. Kalau ada apa-apa, kita sudah siap. Kita jangan apa namanya tergantung dengan apa yang sudah ada ditunjuk oleh pemerintah. Karena memang betul kita haji bersama mereka, tapi kan karena ibadah yang berbeda, pemahaman yang berbeda.
Kalau ketika ayo kita bareng, iya tidak apa-apa, kita tetap bareng. Karena antum lebih mungkin ditunjuk sebagai karu, kepala regu. Ya kita untuk sementara bareng, tapi ibadahnya udah. Nanti gimana? Berat juga itu. Makanya kalau kita bisa, kita ajak mereka. Sebagaimana ya tahun 2008, 2011, ya, satu rombongan itu hampir 2/3 ikut saya. Ya sudah, alhamdulillah. Sampai karam-karamnya juga bingung mau ikut juga, tapi gak enak karena petugas ya. Sudah. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu kemudian sudah sampai mondokan, kemudian sepakat sudah mau apa? Tawaf. Tawaf apa tadi? Tawaf umroh. Sunnahnya kita mandi sebelum masuk Masjidil Haram. Mandi sebagaimana mandi ihram. Tapi ingat, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai sampo. Makanya kadang-kadang yang jual sabun haji, sabun umroh. Tapi ahsan tidak popoh. Tapi itu sunnah ya. Kalau kondisi karena perjalanan jauh, ya kan, kondisi kita karena kita mungkin cuaca berubah, dan insya Allah untuk haji tahun ini panas. Walaupun beberapa hari informasi hujan, tapi secara iklim lebih ke panas. Ya, tapi santai aja, tidak ada masalah. Jadi yang memang perlu bawa apa? Ya, tapi jangan yang berbau ya. Paslin apa itu ya? Ya silahkan. Tapi minyak zaitun lebih bagus. Yang asli. Jadi itu diantaranya. Tayyib, mandi apa tadi? Sebelum masuk Masjidil Haram. Itu sunnahnya. Sudah berangkat tetap talbiyah. Ya. Nah, kemudian ketika batal di tengah, ya wudu dulu. Sebenarnya wudu itu bukan menjadi persyaratan mutlak, walaupun sebagian Syekh bin Baz dan yang lain adalah tetap ketika orang tawaf harus dalam keadaan suci. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan itu insya Allah pendapat rajih, ketika di tengah-tengah kita tawaf batal, maka tetap lanjut, tidak harus wudu dulu. Kecuali ketika mau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat pada tawaf. Baik. Jadi sudah masuk, ingat doanya masuk apa namanya? Masuk masjid tetap, jangan lupa doa masuk masjid. Kemudian ketika itu sudah lihat Ka'bah, ada doanya. Apa Mas Budi? Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Doa ngelihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberi keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan darimu pula keselamatan, kesejahteraan. Fa hayyina rabbana bis salam, dan ya Allah, hidupkan aku di atas atau dengan keselamatan. Itu anaknya. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Nggak ada halo, nggak ada. Lihat Ka'bah jauh, halo, nggak ada. Doa atau cium jauh, nggak ada. Ingat ini lata lo nanti. Tidak ada ya, tidak ada sunnah. Nah, pakai ihram baru siap setat untuk ambil posisi setat. Bidayatul tawaf, berarti posisinya Ka'bah di sebelah kiri kita. Ya, nanti di sebelah kanan ada lampu hijau. Tulisan bahasa Inggris juga, bahasa Arab juga. Ya, di situ ada. Sudah seperti itu. Kemudian ingat pakaian kita, ittiba. Nah, jadi tadinya tutup semua, pundak pun tertutup karena ittiba, dan ittiba itu dilakukan hanya ketika tawaf umroh atau tawaf kudum. Tawaf yang lain enggak. Nanti tawaf ifadah atau mau tawaf sehari-hari enggak, pakai baju biasa. Karena ini sunnahnya begitu. Apa ittiba? Yang tadi ini tertutup, maka
kainnya di bawah ketiak yang kanan. Semuanya ke sini. Jadi ini terbuka. Nah, kalau antum melihat fenomena orang dari awal sudah ittiba, itu salah, menyelisih sunnah. Ya enggak? Anda melihat kan rata-rata orang ittiba dari awal itu bukan itu sunnah, tapi itu menyelisih sunnah. Yang betul ittiba itu dilakukan ketika bahwa awal tawaf kudum atau umrah tadi. Ittiba, jangan lupa harus ingat-ingat itu betul. Ada sunnah iman juga, ya kan? Nah, baru memang sunnah yang pertama kali dia memang mendatangi Hajar Aswad. Kalau saya bilang 99% tidak mungkin untuk awal itu, kecuali raja diantarkan, nah itu beda. Ya, tapi sudah saya sampaikan, pegang, cium Hajar Aswad dengan bibir, baru kemudian dahinya di ini, Bismillahi Allahu Akbar. Itu sunnah yang pertama. Pegang, ciumnya Hajar Aswad dengan mulut, itu baru di dahi begini. Kalau enggak, tangan aja dari jauh, Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau dari jauh, enggak ada cium jauh, Bismillahi Allahu Akbar. Kapan itu dilakukan? Mendekati Hajar Aswad. Antum bisa lihat sebelah kiri, biasanya posisinya gelantungan begitu. Nah, posisi gelantungan itu bawahnya dia, itulah Hajar Aswad yang dipakai rebutan itu. Dari situ antum, artinya tidak harus pas pojoknya, kurang dikit tidak apa-apa, usahakan jangan lebih. Ketika Bismillahi Allahu Akbar, karena syarat pertama dengan posisi ittiba, maka sunnahnya rommel. Ya, apa itu rommel? Lari-lari kecil, ya. Jadi namanya rommel itu ada lari kecil, ya. Sebenarnya ya seperti itu aja. Itu 3 putaran pertama dari putaran pertama. Jadi dari Aswad sampai kemudian ke Aswad dihitung baru 1, ya. Berarti terus Allahu Akbar lagi, lari kecil lagi. Ya, nah, memang kalau mandiri itu enak, karena di situ ketika antum perjalanan umroh, tawaf tadi, karena itu rukun yang pertama haji, ya, maka ada di sana tempat namanya multazam. Ini penting sekali multazam. Tadi mana yang kelihatan banget ya, multazam. Nah, ini multazam. Jadi ini Aswad, ini biasa ada polisi, ini pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Aswad inilah multazam. Tempat yang mustajabah. Jangan sia-siakan berdoa di situ. Aslinya di situ ada iltizam. Jadi Rasulullah SAW itu dia begini posisinya, sambil berdoa. Ya, ini iltizam namanya, di multazam. Kalaupun enggak, maka tengah-tengah itu antum usahakan bisa berhenti di situ. Tapi itu ramenya luar biasa. Tapi tetap antum usahakan bisa sempat berdoa di situ. Pokoknya sudahlah, makbul. Heman kalau disia-siakan. Kalaupun andai kata memang pengen, enggak tahu mungkin ada komando selesaikan ini, ya nanti ketika di tawaf sunnah saja dimanfaatkan. Ingat, jadi start dari situ. Kalau memang karena memang barang-barang agak repot biasanya, nanti dimanfaatkan. Hindari kalau posisinya antum jangan berdekatan dengan makom Ibrahim, karena itu berdesak-desakan. Memang saya agak jauh lebih nyaman. Tuh, karena lari juga lumayan tuh, makanya banyak jalan sekarang, banyak jalan, harus banyak jalan-jalan. Ya, jadi itu kenapa nanti biar gak kaget, biar gak kaget. Jangan kita ini bener, karena haji itu kan fisik, itu aja. Dan bawa opus, mau krem yang GPU bawa. Bener saya bilang, di sana ndak ada, susah nanti urusannya sama apa namanya di sana sama apotek nanti. Soteliyah repot lagi urusannya.
Bingung juga dia. Bawa apa yang perlu antum bawa, kepentingan antum di Indonesia memang perlu bawa tolak angin dibawa. Di sana ada. Iya, makanya itu penting yang gitu-gitu. Itu sepele. Tapi kadang-kadang kita anggap ini, tapi itu penting karena di sana repot urusannya. Baik. Nah, kemudian itu apa yang dibaca? Banyak zikir. Baca la ilaha illallah wa la kulli syai'in qadir, enggak apa-apa. Baca Quran enggak apa-apa, menghafal apa enggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian kita lewat terus sampailah Yamani. Memang sunnahnya nyentuh. Kalau tidak mampu, tidak ada. Seperti kita di Aswad tadi. Ingat. Nah, ketika dari Yamani, rukun Yamani, menuju Aswad, itu tidak perlu lari jalan biasa. Dengan baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari mana? Rukun Yamani menuju rukun Aswad. Baru satu putaran. Baca apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diperbanyak itu sampai Aswad, baru dihitung satu. Bismillah, Allahu Akbar, lari lagi karena baru sekali. Seperti itu sampai 3 kali. Baru setelah 3 kali keempat baru biasa. Ingat, ngitungnya jangan lupa. Kalau ngitungnya kelebihan, iya tidak apa-apa kelebihan. Kalau yang kurang, nah itu ya harus nambah. Jadi kalau antum pikir sudah selesai atau belum, dinilai yang belum aja. Antum beraku misalkan, makanya kalau dengan suami istri itu sering ingatkan. Nah, jadi begitu. Ya, ingat dari rukun Yamani, kemudian kemana? Ke Aswad. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Itu jalan biasa. Tidak lari lagi. Ingat, nyantai. Ya, baru yang jalan tadi antara dari Aswad sampai sebelum Yamani saja. Berapa putaran? 7. Nah, statnya ketika antum memang lebih dekat, memang agak lebih mendekat. Tapi kalau sudah nanti mau selesai yang ke-7, 7 harus tetap pas di Aswad. Tapi kita mesti agak menjauh. Karena kan sudah mau pergi dari itu. Jangan lawan arus, repot urusannya. Jadi biasanya begitu ya. Jadi kalau sudah ke-7, kita dari Yamani saja, kita sudah agak menjauh. Kenapa? Setelah itu kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sudah selesai pas 7 mendekati makam baru mendapat apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau batal ya, maka berwudu. Agak ke belakang nanti ada tempat untuk wudu. Wudunya spesial pakai air zam-zam. Waduh, masya Allah. Begitu. Jangan ini tetap wudu. Habis itu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ada kemudahan, alhamdulillah, dan sudah dibagi seperti itu. Ingat dikembalikan lagi pakaian ihramnya. Sudah tidak ittiba lagi, ditutup. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dan setiap habis tawaf sunnah pun juga tetap sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sholat 2 rakaat ba'da tawaf. Antum tawaf sunnah memperbanyak karena antum nanti lama di sana. Di mana setiap antum masuk waktu sholat, ternyata masih ada waktu 1 jam, antum manfaatkan untuk tawaf. Ya, kecuali kalau enggak, baru sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena itu afdal tentang tawaf itu. Dan sholat dan yang lainnya, perbanyak doa dan yang lain tadi ya. Dah, tawaf selesai. Habis selesai sholat 2 rakaat, yang dibaca rakaat pertama sehabis Fatihah surat Al-Kafirun, rakaat pertama. Rakaat yang kedua setelah Fatihah ada surat Al-Ikhlas, itu sunnahnya. Bukan Al-Baqarah, bukan surat Yasin. Kejauhan. Ingat, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sunnahnya rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Nanti pun kapan begitu. Ya, seperti berarti ketika kita sholat sunnah ba'dal maghrib dan sholat sunnah sebelum 2 rakaat sebelum subuh sama. Habis begitu baru kemudian kita menuju air zam-zam. Karena jadi wudu, minumlah air zam-zam. Ada doanya. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung
doa dan niat orang yang meminumnya. Ya, ambil. Dan apakah betul sunnahnya berdiri? Tidak. Ada orang mengatakan sunnahnya berdiri karena waktu itu kondisinya memang nggak bisa karena mungkin berdesak-desakan. Kalau ada kesempatan tidak, tapi tidak apa-apa minum berdiri juga nggak apa-apa. Ya, pada hakikatnya minum berdiri itu juga boleh. Cuma yang afdal tetap dalam keadaan apa? Jongkok atau duduk. Tapi tidak salah kalau memahami sunnah jam-jam itu berdiri, salah memahami apa yang disebutkan tentang hadis asbab wurudnya. Ingat ada ya, mungkin antum pahami, oh sunnahnya berdiri, ada orang yang menyimpulkan gitu, keliru. Tapi doanya terserah antum berdoa apa. Zam-zam habis mungkin capek apa yang mana antum di situ sebagai obat. Habis minum air zam-zam, kemudian asalnya menuju ke rukun aswad, tapi enggak, kita menuju mas'a, tempat sa'i. Wes sampai situ dulu. Waktu membatasi piye terusan. Padahal ana wis maca kitab wis pokok wis langsung jalan. Nah, gimana? Sampai situ dulu apa isa dilanjutno? Baik, sampai situ dulu barangkali. Jadi sampai baru tawaf. Itu baru kemudian sa'i. Dan haji itu lebih penting lagi. Karena itu yang justru utama. Baik, itu dulu insyaallah taala, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.